Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran sastra Indonesia dan hari ini kita akan belajar kategorisasi kata. Nah, pertama kita lihat dulu pengertian dari kata itu sendiri. Nah, pengertian kata itu dia ada banyak, tergantung para ahli. Siapa yang mau mengeluarkan pendapat. Nah, salah satu pengertian kata yaitu dikatakan di sini kata yang ditulis atau diucapkan merupakan perwujudan perasaan dan pikiran seseorang yang digunakan dalam berbahasa. Itu dia salah satu pengertian tentang kata. Kemudian kita akan lihat jenis-jenis dari kata. Nah, berdasarkan fungsi, kata dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada kata kerja. Kata kerja di sini dapat juga kita sebut dengan verba. Jadi ingat-ingat sekali lagi, itu kata kerja itu sama dengan verba. Ciri-ciri dari verba itu yang pertama dia menempati fungsi predikat dalam kalimat. Jadi satu kalimat itu dia kurang lebih ada 4 unsur. S, subjek, P, predikat, objek, dan keterangan. SPOK. Ini verba ini atau kata kerja ini dia menempati fungsi predikat. Jadi contoh, saya belajar bahasa Indonesia di rumah. Saya adalah subjek, belajar adalah predikat, bahasa Indonesia adalah objek, di rumah adalah keterangan tempat. Jadi itu dia, menempati fungsi predikat. Yang kedua, mengandung makna perbuatan atau keadaan. Kalau bilang kata kerja atau verba itu mengandung makna perbuatan. Tadi perbuatan tadi apa? Belajar. Oke. Yang ketiga, tidak dapat didahului dengan kata paling. Nah, kalau kata kerja itu dia tidak dapat didahului dengan kata paling karena kata paling itu dia adalah ciri-ciri dari kata sifat. Jadi kalau kita mau mencari kata sifat dipasangkan dengan kata paling. Paling rajin, paling semangat, paling manis, paling jelek. Itu dia. Tapi kalau di verba tidak dapat didahului dengan kata paling karena kata paling itu dia identik dengan kata sifat. Lanjut, dapat didahului dengan kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Oke, jadi kata keterangan akan pergi, sedang belajar, sudah makan. Itu dia. Dan yang terakhir dapat didahului dengan kata ingkar, tidak. Kalau verba itu boleh kita pasangkan dengan kata ingkar atau negasi, tidak. Jadi tidak tidur, tidak belajar, tidak makan, tidak apa nih? Minum. Itu semua yang namanya kata ciri-ciri dari kata kerja. Yang kedua, kita lihat jenis kata benda. Ciri-ciri dari kata benda yang pertama menduduki fungsi subjek, objek atau pelengkap dalam kalimat. Kalau tadi kata kerja verba menduduki predikat, kalau benda dia menduduki S, O, P, bahkan K, bukan P ya. Pel, kalau pelengkap itu biasanya disingkat pel. Jadi S, O, pelengkap, bahkan pelengkap, mohon maaf. Jadi contoh tadi apa? Saya pergi ke pasar. Saya itu adalah subjek, pergi predikat, ke pasar keterangan. Itu kata benda di situ yang subjek. Saya. Itu dia kata benda. Kemudian dapat didahului dengan kata ingkar, bukan, dan tidak dapat menggunakan kata tidak. Ini sama dengan yang tadi, yang kata kerja.
Kemudian dapat diikuti dengan kata sifat baik secara langsung maupun dengan perantara kata yang. Jadi itu ada tanda petik di sana. Kemudian kata ganti atau pronomina. Kalau tadi yang kata benda bahasa ilmiahnya, bukan bahasa ilmiahnya, bahasa bekennya dorang bilang itu nomina. Kalau yang kata ganti itu pronomina. Jadi ingat-ingat ya, kalau kata benda nomina, kata ganti pronomina. Kata ganti dibedakan jadi beberapa jenis. Ada kata ganti orang, kata ganti penunjuk, ada kata penanya. Kemudian ada kata sifat adjektiva. Ciri-cirinya dapat diberi keterangan pembanting seperti lebih, kurang, dan paling. Nomor 2, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar sekali, dan terlalu. Ini yang tadi. Yang sangat, paling. Jadi sangat kuat, sangat lemah, paling kuat, paling baik, paling bagus, paling jelek, itu dia. Kemudian dapat didahului dengan kata ingkar tidak, sama dengan yang tadi. Dapat mengalami pengulangan disertai dengan imbuhan senya. Sebaik-baiknya, sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya. Dan yang terakhir berfungsi sebagai keterangan bagi kata benda. Yang kelima ada kata keterangan atau adverbia. Kalau kata sifat adjektiva. Sekarang kata keterangan terbagi dalam dua. Ada kata keterangan bentuk dasar, ada kata keterangan bentuk turunan. Yang bentuk dasar dari kata keterangan berupa kata asal yang masih belum mengalami pembentukan berupa imbuhan, reduplikasi itu nih, bukan reduplikasi. Reduplikasi dan sebagainya. Contoh, sangat, hanya, lebih, dan segera. Kalau kata keterangan bentuk turunan, yaitu merupakan hasil bentuk-bentukan dari kata dasar yang sudah mengalami pengimbuhan, reduplikasi, dan sebagainya. Itu DP kebalikan. Contoh, diam-diam. Reduplikasi itu maksudnya pengulangannya. Jadi diam-diam. Biasanya ada pengimbuhan. Terlampau adalah imbuhan ter. Sesungguhnya, setinggi-tingginya, dan habis-habisan. Itu dia dua bentuk kata keterangan. Oke, materi kita sampai di sini dulu. Jika ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, boleh juga lewat WA. Nah, hari ini sampai di sini dulu materi kita. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.